Bab 1526 Sistem Perencanaan Tertinggi. Xia Luoqing tercengang dengan kata-kata Suke. Apakah dia begitu langsung? Apakah dia begitu sombong? Oh, karena kamu tahu apa yang akan terjadi, kenapa kamu masih berani mengikutiku? Xia Luoqing dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya seolah-olah dia punya rencana dan tersenyum acuh tak acuh. Dia duduk menghadap Suke. Pelayan di sebelahnya berdiri di sana sebentar sebelum dia dengan cepat berbalik dan pergi, menutup pintu kamar pribadi. Meskipun situasi seperti ini tidak umum di restoran, dia masih jelas tentang identitas tuan muda keluarga Xia. Jika tuan muda Xia ingin berurusan dengan seseorang, tentu saja, dia harus berpura-pura tidak melihatnya dan menyelinap pergi. Namun, sepertinya dia harus memberitahu bosnya. Saat pelayan menutup pintu, kamar pribadi itu langsung sunyi. Suke dan Xia Luoqing saling memandang. Mata mereka penuh dengan keyakinan dan ejekan yang sama. Suke, kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi. Nyatanya, aku mendengar tentang kamu. Kamu mengalahkan lebih dari selusin orang dari klub taekwondo di universitas. Xia Luoqing berkata perlahan sambil mengambil cangkir dan minum air. Saya harus mengatakan bahwa di universitas, orang-orang seperti Anda dianggap sangat luar biasa. Anda pandai sastra dan seni bela diri. Anda memang memiliki modal untuk menjadi sombong, tapi sayangnya, lawan Anda adalah saya. Ketika Xia Luoqing mengatakan ini, sudut mulutnya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat Suke, dia masih dengan tangan kosong. Bahkan jika dia ahli dalam seni bela diri, dia masih takut dengan pisau dapur. Saat ini, itu adalah era senjata api. Teknologi tinggi bisa menghancurkan segalanya. Untuk orang seperti Suke, sudah sia-sia baginya, Tuan Muda Xia, menggunakan identitasnya untuk menghadapinya. Oh, benarkah? Kalau begitu kamu hebat. Suke masih tersenyum saat mengucapkan kata-kata sopan yang terdengar palsu. Suke, kamu sangat membosankan. Kamu juga orang yang pintar. Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu menjauh dari kedua wanita itu, atau? Hehe, Xia Luoqing merasa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Orang normal akan memiliki B di hati mereka ketika mendengar ini. Namun, Suke tidak. Dengan senyum nakal di wajahnya, dia mengedipkan mata pada Xia Luoqing dan berkata, aku tahu. Tapi apakah orang yang kamu panggil sudah datang? Berapa banyak yang kamu panggil? Lebih aman untuk memanggil lebih banyak. Bang! Ketika Xia Luoqing mendengar ini, wajahnya penuh amarah. Dia membanting tangannya ke atas meja dan berteriak dengan marah, Suke, jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Hari ini, bahkan jika aku melumpuhkanmu, atau bahkan melemparmu dari atap setelah membuatmu mabuk, kamu tidak akan dapat menemukan keadilan untuk dirimu sendiri. Wow, seru sekali. Kurasa aku bisa mencobanya. Suke pura-pura panik, tapi nadanya penuh semangat. Dia benar-benar bermaksud menggunakan semua yang dikatakan Xia Luoqing tentang Xia Luoqing. Pada saat ini, kenop pintu tiba-tiba terbuka, diikuti dengan dorongan pintu. Beberapa pria parubaya dengan pakaian latihan masuk. Sekilas, orang-orang ini terlihat sangat biasa. Mereka adalah pria parubaya yang menjaga tubuh mereka dengan baik, dan tidak ada yang istimewa dari penampilan mereka. Namun, pada pandangan kedua, orang-orang ini berdiri tegak dan lurus, dengan aura samar di sekitar mereka. Mata mereka sedikit tajam, dan mereka sombong. Tuan Muda Xia, begitu mereka masuk, mereka menaksir Suke dan Xia Luoqing. Kemudian, mata mereka terfokus pada Xia Luoqing. Itu benar, ini aku. Xia Luoqing mengangguk, masih duduk di kursi. Pria parubaya tidak membuang waktu. Mereka semua memandang Suke dan bertanya dengan curiga, kamu adalah Suke? Tahap bawaan di mana kamu dapat melepaskan kibatinmu? Suke menatap mereka sambil tersenyum dan menjawab, apa hubungannya denganmu? Heh, pria sombong, tidak mungkin seseorang berusia 20-an mencapai tahap bawaan. Kami di sini untuk menindakmu. Beraninya kau berpura-pura menjadi Grandmaster yang dapat melepaskan inner ki di usia yang begitu muda? Salah satu dari mereka mendengus dingin dan bersikap defensif. Ini adalah tantangan bagi Suke? TSK, hanya ada beberapa orang di sini.
Tidak cukup, Suke menggelengkan kepalanya dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mulai memainkannya, mengabaikan yang lainnya. Awalnya, mereka mengira Suke ingin meminta bantuan. Baru setelah terdengar suara tembakan dari ponsel dan komentar seorang pria, barulah mereka menyadari bahwa pria ini sebenarnya sedang menonton siaran langsung makan malam ayam. Bajingan! Pria parubaya yang berbicara lebih dulu langsung berteriak marah. Dia melangkah maju dan menamparkan Suke dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini sangat kuat. Itu seperti angin harimau yang langsung menuju kepala Suke. Sudut mulut Suke terangkat. Dia masih duduk di kursi. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan dengan mudah menghindari tamparan itu. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan sikunya langsung mengenai pinggang pria parubaya itu. Bang! Dengan suara teredam, pria parubaya itu tiba-tiba terlempar mundur 2 langkah. Kemudian otot-otot wajahnya berkedut dan dia menjerit. Pada saat yang sama, dia mencengkeram pinggangnya dan berjongkok di tanah. Apa? Pria parubaya lainnya tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan ini. Baru saja, mereka tidak melihat bagaimana Suke bergerak. Tapi untuk bisa menghindari tamparan itu, menyelesaikan serangan balik, dan langsung menundukkan teman mereka, ini jelas. Seorang ahli, ini adalah seorang ahli. Mereka terkejut dalam sekejap. Anak ini baru berusia awal 20-an. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Xia Luoqing juga sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan berpikir, apakah Wang Hui menipu saya? Bagaimana dengan Grandmaster seni bela diri? Bagaimana noob seperti itu bisa dirobohkan oleh Suke secara tiba-tiba? Apa yang kalian katakan? Apakah kita masih perlu melanjutkan pertempuran? Suke mengangkat kepalanya kali ini, menatap pria parubaya yang berdiri, dan bertanya sambil tersenyum. Pria parubaya itu segera menunjukkan kemarahan di wajah mereka dan memelototi Suke. Dengan celah kekuatan ini, benar-benar tidak perlu bertarung. Mereka semua tahu kekuatan satu sama lain dengan sangat baik. Setiap orang telah berdebat satu sama lain. Umumnya, tidak akan ada pemenang atau pecundang dalam waktu kurang dari 200 putaran. Tapi Suke bisa mengalahkan salah satu dari mereka dengan satu gerakan. Kekuatannya jelas di atas mereka. Tapi orang ini terlalu sombong. Jika mereka tidak memukulinya, mereka tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Apa gunanya marah? Bukankah kamu hanya akan dipukuli olehku? Lupakan saja, lebih baik kamu cepat-cepat memanggil orang-orang. Panggil semua Grandmaster hebat loh. Suke berbicara lagi, mengejek mereka. Tapi dia serius. Dia ingin orang-orang ini memanggil lebih banyak orang yang berkuasa. Grandmaster hebat. Oh, anak muda, jika Anda ingin tuan kami bertarung, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Seorang pria parubaya mencibir. Mata Suke tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan heran, benar-benar Grandmaster hebat. Tuanmu, cepat, panggil dia. Oh, ya, apakah tuanmu punya saudara laki-laki atau perempuan yang berlatih seni bela diri? Hubungi mereka juga, dan Grandmaster hebat lainnya yang dia kenal, panggil mereka semua. Aku ingin melawan lusinan dari mereka. Suke berkata dengan penuh semangat, dan dia sudah siap untuk bertarung. Kata-kata dan tindakannya benar-benar membuat marah pria parubaya itu. Beraninya kamu menghina tuan kami? Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak mengikuti aturan Jiangnu hari ini. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia bertukar pandang dengan yang lain. Suara mendesing. Saat berikutnya, beberapa dari mereka menyerang pada saat yang sama, menyerang Suke. Menurut aturan Jiangnu, menentukan pemenang dalam pertarungan 1 lawan 1 adalah hal yang normal. Suke telah menaklukkan rekan mereka dengan satu gerakan, memberitahu mereka bahwa kekuatan Suke berada di atas mereka. Jika mereka terus menantangnya 1 lawan 1, peluang mereka untuk menang pasti 0. Karena itu, tidak ada yang menantangnya lagi. Namun, sekarang Suke tidak menghormati tuan mereka, beberapa dari mereka punya alasan untuk menyerangnya bersama. Tidak perlu mengikuti aturan Jiangnu lagi, karena ini juga aturan Jiangnu. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya 1 lawan 1, tapi mungkin tidak pasti apakah itu 5 lawan 1. Pepatah bahwa 2 kepalan tidak bisa mengalahkan 4 tangan bukanlah lelucon. Beberapa dari mereka penuh percaya diri. Jika mereka menyerang bersama, mereka akan mampu mengalahkan Suke.
Namun, Suke masih sangat tenang. Dia menyandarkan ponselnya ke cangkir dengan santai, seolah-olah dia sengaja menyesuaikan sudutnya. Pada saat yang sama, telapak tangan kanannya membentuk lingkaran sempurna di sekitar pinggangnya, dan tiba-tiba terdorong ke depan. Ledakan. Sebuah suara menembus udara, angin kencang bergulung menjadi bola, dan naga emas setebal lengan muncul. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dan langsung menyerang pria parubaya itu. Apa? Pelepasan ki dalam secara eksternal? Grandmaster hebat berusia awal 20-an? Ini tidak mungkin. Pria parubaya itu terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar, dan ditabrak oleh naga emas di tempat. Tubuh mereka langsung terbang, dan mereka membentur dinding ruangan dengan keras. Bang, bang, bang. Dengan benturan keras, bahkan dindingnya retak. Pria parubaya itu jatuh ke tanah, tak sadarkan diri di tempat. Selain Suke dan Xia Luoqing, satu-satunya yang sadar adalah pria parubaya yang dipukul di pinggang oleh Suke di awal. Pada saat ini, ruangan itu tampak sunyi senyap. Pria parubaya itu tercengang. Xia Luoqing juga terkejut. Apakah ini 18 naga yang menundukkan telapak tangan? Bisakah itu benar-benar mengenai naga? Satu garis bawah. Pria parubaya itu gemetar. Bagaimana ini mungkin? Meskipun tuannya berusia hampir 100 tahun, tubuhnya masih sangat kuat. Hanya karena dia telah melangkah ke ranah Grandmaster hebat, maka dia bisa melepaskan ki batinnya. Tapi masalahnya adalah pelepasan ki dalam juga tidak terlihat, seperti embusan angin yang bisa menembus lawan melalui udara. Tapi Suke langsung menembak seekor naga emas. Meskipun hanya setebal lengan, di mata praktisi seni bela diri, ini hanyalah hal yang sangat tidak masuk akal. Itu terlalu menakutkan. Xia Luoqing juga merosot di kursi. Awalnya, postur duduknya sangat tegak dan penuh percaya diri, namun kini separuh tubuhnya telah melunak di kursi. Sebelumnya, dia mengira Wang Hui telah menipunya dan menemukan beberapa penipu yang tidak memiliki kemampuan, jadi dia dirobohkan oleh Suke dalam satu gerakan. Tapi setelah melihat pria ini menembakkan naga emas kecil dan mengirim pria parubaya itu terbang di depannya, Xia Luoqing tersadar. Bukan karena pria parubaya ini terlalu lemah, tetapi Suke benar-benar seorang master. Bagaimana? Pemirsa yang terhormat, ini adalah 18 naga subduing palms yang asli, tanpa tambahan sedikit pun, dan tanpa efek khusus. Ini adalah 100% kekuatan batin murni naga. Jika Anda suka, ingatlah untuk mengklik 2 kali 666 dan mengklik gelombang untuk mengikuti, sehingga Anda tidak akan tersesat. Pada saat ini, di ruang pribadi yang hening, suara Suke terdengar. Orang ini melambai ke arah kamera ponsel di atas meja dengan senyum cerah di wajahnya. Xia Luoqing dan pria parubaya di tanah langsung menatap. Apa-apaan? Orang ini menyiarkan langsung? F*CK, apakah dia gila? Dia berani menyiarkan hal semacam ini. Apakah dia tidak takut itu akan berdampak terlalu banyak dan dia akan diseret untuk dibedah atau dianalisis? Yo, mereka yang berpikir bahwa saya adalah siaran langsung palsu, silakan datang dan tonton langsung. Alamat saya telah dipasang. Jika Anda ingin datang dan melawan saya 1 lawan 1, aku bebas. Pada saat ini, Suke melihat layar peluru di ruang siaran langsung dan menjawab sambil tersenyum. Ketika hal semacam ini disiarkan langsung, reaksi pertama penonton pasti mengira itu palsu dan efek khusus. Tetapi banyak orang mengira bahwa streamer tersebut sebenarnya menggunakan efek khusus untuk siaran langsung. Setidaknya di ruang siaran langsung lainnya, mereka belum pernah melihat efek khusus yang luar biasa. Tentu saja, kebanyakan orang masih mengutuk pemilik ruang siaran langsung. Awalnya, ruang siaran langsung ini digunakan oleh teman sekamar Suke. Biasanya, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan memainkan beberapa LOL dan mengucapkan kata-kata genit. Pada akhirnya, dia benar-benar mengumpulkan banyak penggemar dan dianggap sebagai penyiar langsung yang cukup terkenal di platform siaran langsung dogfighting. Sekarang ruang streaming langsung dipinjam oleh Suke, pemirsa yang awalnya ingin menonton League of Legends melihatnya sebagai permainan luar ruangan. Selain itu, orang asing yang melakukan beberapa 18 naga menundukkan telapak tangan, jadi mereka kurang lebih menyatakan ketidakpuasan mereka.
Namun, kata-kata Suke masih membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang. Memang ada orang yang tinggal di dekatnya dan bergegas untuk mengekspos efek khusus Suke. Namun, Suke tidak membuang waktu lagi di siaran langsung. Dia melirik pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih yakin sekarang? Jika kamu tidak yakin, cepat dan minta bantuan." Kemudian, dia memandang Xia Luoqing dan berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu yakin? Apakah kamu ingin aku memanggil lebih banyak orang?" "Kamu." Xia Luoqing segera melebarkan matanya karena marah. Sekarang dia mengakui bahwa Suke sangat aneh, tetapi dia tidak akan menganggap serius Suke. Jadi bagaimana jika dia bisa melepaskan ki batinnya dan melakukan 18 Dragon Subduing Palms? Tidak peduli seberapa kuat Anda, dapatkah Anda lebih kuat dari teknologi canggih? Bisakah Anda memblokir peluru? Lagi pula, beberapa pengawal khusus keluarga Xia dilengkapi dengan senjata. Bagus, sangat bagus. Sesuai keinginanmu, aku akan meminta bantuan sekarang. Xia Luoqing mencibir dan mengungkapkan niat membunuh di dalam hatinya. Kali ini, dia benar-benar akan menggunakan kekuatan keluarga Xia. Sebagai tuan muda dari keluarga Xia, dia bukanlah seorang idiot. Tidak mungkin baginya untuk melawan Suke secara pribadi, tetapi dia juga tahu bahwa keberadaan bidat seperti Suke tidak sejalan dengan nilai inti sosialisme. Jika dia menyinggung orang seperti ini, jika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan selalu menjadi bahaya yang tersembunyi. Dia harus ditangani secepat mungkin. Bahkan jika dia tidak bisa ditangani, dia harus ditangkap dan dipelajari agar dia tidak jatuh ke tangan orang lain. Apalagi, Suke masih sangat arogan. Itu adalah pilihan yang tepat untuk menyingkirkannya sebelum dia membuat keributan besar. Kalau tidak, jika lebih banyak orang menargetkannya di masa depan, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan keluarga Xia, cukup mudah bagi mereka untuk membuat siswa yang tidak penting menghilang. Setidaknya untuk sekarang. Oleh karena itu, Xia Luoqing tidak keberatan melakukan hal murah semacam ini sekali saja. Suara mendesing. Seketika, dia mengeluarkan ponselnya, masih menyembunyikannya di bawah meja, dan diam-diam mengirim pesan. Di saat yang sama, pria parubaya itu juga berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia mengeluarkan ponselnya, bersembunyi di sudut, dan menelepon. Ketuk, ketuk, ketuk. Saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar pribadi. Kemudian, seorang wanita muda berjas masuk. Dia mengenakan kacamata hitam dan memiliki wajah Cina, tetapi rambutnya pirang keriting. Dia tampak sedikit modis dan dengan sempurna menutupi usianya yang sebenarnya. Dia tampak seperti seorang gadis berusia awal 20-an, tetapi setelan dan temperamen serta auranya membuat orang merasa bahwa dia setidaknya berusia 30-an atau 40-an. Tuan muda Xia, apakah Anda tahu di mana saya berada? Apakah Anda yakin ingin membuat masalah di sini? Begitu wanita itu memasuki ruangan, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat ke arah Xia Luoqing. Dia tidak melihat orang-orang yang tergeletak di tanah, seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Lagi pula, ada kamera pengintai di kamar pribadi ini. Bos Lin, kamu salah paham. Bukan aku yang memukul mereka. Xia Luoqing melihat bahwa wanita berkacamata hitam itu tampak sangat hormat dan tersenyum pahit. Awalnya, dia hanya ingin meminjam tempat untuk menyingkirkan Suke, lalu memberikan hadiah atau semacamnya kepada pemilik restoran. Demi keluarga Xia, pemilik pasti tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh dan bahkan mungkin membantu memuluskan dampak dari masalah ini. Namun, dia tidak hanya tidak menyingkirkan Suke, masalahnya bahkan tidak terkendali. Selain itu, dia baru saja memanggil orang-orang dari keluarga Xia. Dengan penampilan Bos Lin, masalah ini tidak bisa diselesaikan di sini. Anak muda, kamu telah melanggar aturan restoran kami dengan berkelahi di sini. Menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Saat ini, wanita berkacamata hitam menatap Suke dan berkata dengan lemah. Namun, mata di bawah kacamata hitam itu tampak penuh rasa ingin tahu. Namun, begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Xia Luoqing sedikit berubah. Dia sedikit terkejut. Sejak kapan wanita ini menjadi begitu mudah diajak bicara? Meskipun situasi ini diatur olehnya, Xia Luoqing, semua orang di lingkaran tahu bahwa tidak peduli siapa yang benar atau salah, selama mereka berani bertarung atau melakukan hal lain di tempat ini,
mereka pasti akan diusir oleh wanita ini. Titik. Di masa lalu, ada seorang direktur dari sebuah grup perusahaan terkenal, seorang lelaki tua berusia 50-an, yang bisa dianggap sebagai selebriti, yang sedang mabuk di sebuah restoran dan menggoda seorang pelayan laki-laki. Akibatnya, dia dilempar ke lift oleh bos Lin, yang sama sekali tidak memberinya wajah. Ada juga wakil presiden dari sebuah grup yang entah kenapa dipukul di restoran. Sebelum dia punya waktu untuk melawan, keduanya diusir. Namun, Suke tidak hanya berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi dia juga memukuli beberapa orang. Alih-alih mengusirnya, wanita ini malah bertanya bagaimana dia ingin menghadapinya. Wanita ini benar-benar mendengarkan pendapat orang lain. F***CK. Hati Xia Luoqing berantakan, tapi dia kurang lebih mengerti alasan dibaliknya. Wanita ini pasti melihat seluruh proses dari kamera pengintai. Dia pasti tertarik pada naga emas yang telah dipukul Suke. Kalau tidak, dia tidak akan memberinya wajah seperti ini. Bagaimana saya harus menghadapinya? Pada saat ini, Suke mengangkat alisnya dan menatap langsung ke mata wanita berkacamata hitam itu. Dia mencibir dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Panggil bantuan juga." Ekspresi wajah wanita itu langsung membeku. Sepasang matanya yang indah di bawah kacamata hitam langsung dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Apa-apaan? Apakah pemuda ini sakit? Tidak bisakah dia melihat bahwa aku memberinya begitu banyak wajah? Kenapa dia memanggil bantuan? Hahaha. Pada saat ini, Xia Luoqing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan memandang Suke seolah-olah dia bodoh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suke, sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Bos Lin ingin memberimu wajah. Beraninya kamu begitu tidak sopan padanya?" Dia menatap wanita berkacamata hitam itu lagi dan berkata, "Bos Lin, Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya akan menyelesaikan ini untuk Anda. Bagaimana?" Maksudnya adalah dia ingin wanita berkacamata hitam itu menutup mata. Xia Luoqing ingin terus menggunakan tempat ini untuk berurusan dengan Suke. Karena ini adalah satu-satunya tempat yang mudah dibersihkan setelah berurusan dengan Suke dan tidak meninggalkan masalah. Tidak perlu merepotkan Tuan Muda Xia. Wanita berkacamata hitam itu menanggapi dengan dingin. Tapi kali ini, dia tidak menatap Suke. Dia memandang Suke dengan wajah pucat dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu ingin menyelesaikan masalah dengan cara ini, maka aku dapat membantumu." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melambai dengan lembut. Seorang pria berjas di depan pintu segera berbalik dan pergi. Wanita berkacamata hitam menarik kursi dan duduk. Dia menyilangkan kakinya dan pria lain segera maju, memberinya sebatang rokok tipis, dan menyalakannya untuknya. Huf gelombang. Wanita berkacamata hitam itu mengeluarkan kepulan asap. Dia tidak lagi melihat siapapun dan duduk di sana dengan tenang. Pada saat ini, Xia Luoqing dan pria paruh baya di lapangan juga telah selesai memberitahu pasukan mereka. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Suke juga sangat pendiam karena dia sedang menatap layar peluru di ruang siaran langsung. Setelah wanita berkacamata hitam muncul, ada peningkatan yang jelas pada layar peluru. Bagaimanapun, aura dan temperamen wanita ini sangat menarik bagi banyak pria. Sangat mudah untuk memiliki keinginan untuk menaklukkan atau ditaklukkan. F***CK, wanita ini sangat murah hati. Tusuk dia, tuan rumah, tusuk dia dengan cepat. Menusuk, bukankah seharusnya menusuk? Aku hanya ingin mengatakan itu. Tidakkah menurutmu itu menyebalkan? Libai dari fraksi surga yang meledak ada di sini? F***CK, hati-hati dengan kata-katamu. Wanita ini bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Apa maksud Anda? Siapa di sini yang tidak mengenal Bos Lin? Jika saya memberitahu Anda tentang latar belakang wanita ini, saya khawatir Anda akan terkejut setengah mati. Oh, wanita lain dengan seseorang di atasnya? Aku berbeda. Biasanya aku di bawah, jadi aku tidak perlu bergerak sendiri. Li Xiaoyao dari fraksi surga yang meledak ada di sini? 666.666. Layar peluru berantakan. Kebanyakan dari mereka sedang mendiskusikan wanita berkacamata hitam. Namun, ada juga beberapa orang tenang yang mengkhawatirkan Suke. Streamer itu akan mati kali ini.
Dia akan bertarung sendirian. Dia akan meminta orang lain untuk meminta bantuan. Tenang, sudah jelas ini adalah naskah. Itu benar, semuanya palsu. Bahkan ada efek khusus. Lupakan saja, tidak bisakah kita memperlakukannya seolah-olah kita di sini untuk menonton efek khusus? Tidak masalah jika plotnya sedikit melodramatis. Katoniori dari fraksi surga yang meledak ada di sini. Ceka. Melihat ini, Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini masih tidak percaya bahwa Dragon Subduing 18 Palms itu nyata. Namun, ini normal. Jika itu dia di masa lalu, dia akan mulai mengutuk saat ini. Namun, ini tidak masalah. Dampaknya tidak besar. Selama ada cukup penonton, itu sudah cukup. Selama dampaknya bisa diperbesar tanpa batas, itu sudah cukup. Yang paling penting adalah akan ada banyak orang yang datang untuk menamparkan wajahnya. Poin tangguh aktingnya pasti akan meningkat. Ah, senang. Ketuk. Pada saat ini, pria berjas yang pergi tadi kembali. Dia mengetuk pintu 2 kali dan mengangguk ke wanita berkacamata hitam. Wanita berkacamata hitam itu tersenyum tipis dan balas mengangguk. Saat berikutnya, sekelompok pria kuat berjas tiba-tiba menyerbu masuk. Orang-orang ini semua memakai topeng dan sangat berotot. Ditambah dengan pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah pengawal. Namun, Xia Luoqing tahu betul bahwa kelompok orang ini bukanlah pengawal biasa. Meskipun naga emas Suke sangat kuat dan secara ajaib dapat menerbangkan lawannya, kelompok pengawal ini telah menerima pelatihan khusus. Belum lagi keahlian menembak mereka yang luar biasa. Yang paling penting adalah orang-orang ini semua memakai senjata. Ya, senjata asli, dan mereka memegangnya di tangan mereka tanpa menyembunyikan apapun. Dia terkesan dengan kekejaman Bos Lin. Di tempat seperti ini, dia benar-benar memanggil sekelompok orang ini secara terbuka. Hanya untuk berurusan dengan Suke, dia membuat keributan besar. Bos Lin benar-benar, luar biasa. Sepertinya keluarga Xia tidak perlu melakukan apapun. Xia Luoqing tidak bisa menahan tawa. Tuan muda Xia, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang-orang ini merampok restoran saya dengan senjata. Saya harus memanggil polisi sekarang. Wanita berkacamata hitam itu tampak acuh tak acuh. Dia benar-benar mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil polisi. Xia Luoqing tidak bodoh. Secara alami, dia melihat alasan wanita berkacamata hitam. Itu tidak lebih dari melalui proses untuk menghilangkan kecurigaan terlebih dahulu dan memisahkan restorannya dari orang-orang ini. Adapun bagaimana itu akan bekerja setelah itu bukan urusannya. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa Suke akan segera, sayangnya, mati dalam kasus perampokan bersenjata ini, dan pembunuhnya akan ditangkap. Tapi restorannya akan baik-baik saja, dan Bos Lin juga akan baik-baik saja, jadi dia, Xia Luoqing, pasti akan baik-baik saja. Namun, masalahnya adalah Suke sepertinya masih siaran. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menonton semua ini? Xia Luoqing tahu, begitu pula Bos Lin, tetapi mereka tampaknya tidak menganggapnya serius. Namun, Suke juga tidak menganggapnya serius. Dia berdiri sambil tersenyum dan tidak lupa membawa ponselnya. Dia berkata, ruangan ini sepertinya agak ramai. Mengapa kita tidak pergi keluar? Anak muda, apakah kamu tidak melihat bahwa restoran saya disandera oleh orang-orang ini? Sebaiknya kamu tidak bergerak, jangan sampai kamu memprovokasi perampok ini dan mengambil nyawamu. Kali ini, wanita berkacamata hitam berbicara lagi dan mengingatkan dia dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, sekelompok pria berjas di pintu mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Suke. Mari kita bicara baik-baik. Jangan terlalu gelisah. Ini hanya perampokan. Tidak perlu membunuh. Suke tiba-tiba mengangkat tangannya dan duduk di kursi, mengaku kalah. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia hanya ingin pamer, tapi dia tidak menyangka akan memprovokasi wanita gila. Dia gila. Bukankah dia baru saja berkata, kamu juga menelepon orang? Mengapa dia mengirim begitu banyak orang dengan senjata untuk menakut-nakuti saya? 18 naga menaklukkan telapak tanganku bukanlah Golden Bell Shield atau Iron Mantle. Pada saat yang sama, layar peluru di ruang siaran langsung meledak. F*CK,
skrip streamer ini terlalu berlebihan. Begitu banyak orang di sini? F*CK, banyak sekali senjata tiruan. Mereka terlihat seperti senjata asli? Tapi kelompok orang ini sepertinya cukup keren. Aku tidak tahu kenapa, tapi itu sama sekali tidak terlihat seperti tindakan canggung. Bah, itu karena kamu telah dicuci otak oleh film-film jelek. Bukankah ini canggung? Anak muda, kamu masih ingin bermain dengan ponselmu? Saat ini, Bos Lin memandang Suke dan berkata dengan dingin. Dengan kata lain, dia memperingatkan Suke untuk mematikan teleponnya. Tapi Xia Luoqing tiba-tiba bereaksi. Sepertinya ada yang salah. Meskipun wanita ini mampu melakukan apa saja, tidak ada alasan baginya untuk mengirim begitu banyak orang untuk menodongkan senjata ke Suke hanya karena dia mengatakan sesuatu. Selain itu, dia menyeret kakinya dan tidak bergerak. Ini sepertinya bukan gayanya. Kecuali F*CK, wanita ini memperhatikan Suke. Dia ingin mendapatkan rahasia seni bela diri dari Suke. Sekelompok orang ini ada di sini untuk menangkapnya. Xia Luoqing akhirnya sadar kembali dan tidak bisa duduk diam lagi. Berbicara secara logis, dia seharusnya memikirkan hal ini pada saat pertama. Namun, wanita ini telah melakukan banyak hal gila di masa lalu, menyebabkan dia berprasangka buruk. Namun, terlepas dari apakah dia memikirkannya pada saat pertama atau sekarang, sepertinya tidak ada bedanya, karena itu tidak berguna. Bagaimanapun, ini adalah wilayah wanita berkacamata hitam. Karena dia telah menemukan rahasia Suke dan tertarik padanya, akan sulit bagi Xia Luoqing untuk membunuh Suke. Apakah aku sedang ingin bermain dengan ponselku atau tidak, itu bukan urusanmu. Jangan bilang mereka ada di sini dengan senjata hanya untuk mencuri ponselku. Pada saat ini, Suke membantah wanita berkacamata hitam itu. Tiba-tiba, dia tidak takut dan tidak memberinya wajah apapun. Wanita berkacamata hitam itu jelas tertegun. Awalnya, ketika Suke mengaku kalah, dia yakin bisa mengalahkan Suke. Siapa sangka setelah waktu sesingkat itu, pria ini tiba-tiba berdiri lagi? Apa kamu yakin? Wanita berkacamata hitam itu bertanya pada Suke. Kemudian, beberapa pria bertubuh besar berjas dengan senjata segera melangkah maju. Mereka mengarahkan senjata mereka ke Suke dan mengulurkan tangan untuk mengambil teleponnya. Suke menyipitkan matanya dan melempar telepon ke atas meja dengan keras. Beberapa pria besar tercengang. Saat berikutnya, Suke tiba-tiba menunjuk ke telepon di atas meja dan berteriak, "Ayo, teleponnya ada di sini. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh telepon saya hari ini. Saya akan memotong penisnya." Suara Suke penuh percaya diri dan momentum. Beberapa pria berjas sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kami adalah orang-orang dengan senjata. Mengapa orang ini bahkan lebih sombong dari kita? Beberapa dari mereka bingung. Mereka memandang wanita berkacamata hitam itu pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang menunggu instruksi. Namun, wanita berkacamata hitam itu langsung mengulurkan jari rampingnya. Di depan Suke dan semua orang, dia mengulurkan jarinya ke arah telepon dan menyentuhnya dengan ringan. Ingat versi seluler situs web M. Bab 1525, siapa itu? Siapa yang berani menyentuh ponsel saya? Halaman 1/1. Bookmark agar mudah dibaca.